Sobat Permata, kalian mungkin pernah dengar apa sih usus buntu itu? Atau mungkin pernah mengalami gejala usus buntu. Nah, untuk lebih jelasnya, pada Bincang Sehat kali ini saya ditemani dengan dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Permata Gunung Putri akan memberikan informasi tentang usus buntu. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke, ini kita bersama dokter Hanin ya, salah satu dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Permata. Dok, ini ada DM yang masuk ke IG kita ya dok ya. Oke. Beliau menanyakan apa sih usus buntu itu, terus bagaimana sampai nanti hal yang terjeleknya. Nah, mungkin dokter bisa memaparkan dan sedikit memberikan informasi ya dok. Oke. Apa itu usus buntu dok? Ya, jadi Sobat Permata, usus buntu itu adalah organ yang ada di usus. Dia letaknya ada di antara usus halus dan usus besar, di mana apendisitis atau yang kita kenal dengan peradangan usus buntu adalah terjadinya peradangan pada usus buntu yang menyebabkan seringkali keluhan nyeri perut pada kanan bawah, seperti itu. Nah, Ya, untuk penyebabnya sendiri itu apa dok? Nah, jadi kalau penyebabnya paling sering itu adalah feses yang mengeras yang terjebak pada usus buntu. Atau yang kedua adalah ada pembesaran dari kelenjar getah bening di sekitar usus buntu dan juga keganasan atau kanker di usus yang dekat atau pangkal dari usus buntu, misalnya di usus halus atau usus besar yang dekat dengan usus buntu yang menyebabkan adanya sumbatan, seperti itu. Oh gitu, berarti seblak itu bukan ya dok ya? Nggak Bukan ada. pemicu usus buntu ya dok ya? Jadi banyak mitos yang beredar seperti makan pedas, terus makan biji-bijian itu menyebabkan jadi usus buntu. Enggak seperti itu. Oh, enggak seperti itu. Karena sekarang kan banyak makanan-makanan viral ya dok ya, yang istilahnya level pedasnya itu dari mulai 1 sampai 10 bahkan sekarang 15 ya udah ada ya dok ya. Berarti itu bukan salah satu penyebab ya dok ya? Bukan. Jadi penyebab usus buntu tadi paling sering adalah feses yang mengeras, lalu pembesaran kelenjar getah bening di pangkal dari usus buntu atau ada tumor ganas di pangkal dari usus buntu. Seperti itu. Untuk tanda gejalanya sendiri itu seperti apa dok? Oke, jadi gejala dari usus buntu itu sangat bervariasi. Karena usus buntu itu hampir semuanya berposisi di kanan bawah, maka keluhannya memang adalah nyeri perut kanan bawah. Tapi biasanya dimulai dari nyeri di ulu hati. Jadi pasien itu seringkali menduga bahwa dia sedang sakit mah. Padahal itu adalah awal dari gejala usus buntu, seperti itu. Jadi rasa tidak nyaman atau sebah di ulu hati yang kemudian berpindah ke kanan bawah itu salah satu gejala khas dari usus buntu. Bisa juga diikuti dengan gejala-gejala lain seperti mual, bisa muntah, bahkan bisa sampai demam. Itu gejala-gejala yang biasanya menyertai dari usus buntu itu. Oh, begitu ya dok ya. Terus tindakan misalkan kan kalau misalkan si pasien nih sudah ada di rumah sakit, biasanya untuk memastikan itu apa sih tes-tes apa yang harus dilakukan ke pasien untuk mendukung kalau misalkan pasien tersebut menderita usus buntu? Oke, jadi penegakan diagnosis usus buntu pertama memang kita mulai dari klinis dulu yang pasti. Ya, tadi saya bilang nyeri tidak nyaman di lambung lalu berpindah ke kanan bawah. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti ada nyeri tekan di perut kanan bawah dan nyeri juga biasanya memberat ketika pasien batuk atau berjalan. Lalu untuk penunjang kita bisa lakukan yang sederhana adalah pemeriksaan darah. Biasanya diikuti dengan peningkatan sel darah putih. Lalu USG atau CT scan itu juga salah satu baku standar untuk pemeriksaan usus buntu dengan sensitivitas yang udah cukup tinggi sekitar 96-99%. Seperti itu. Lebih sering kita melakukan USG biasanya pada wanita karena kan selain usus buntu juga ada masalah kewanitaan seperti kehamilan ektopik terganggu yang bisa nyerinya menyerupai dengan nyeri usus buntu. Oh gitu. Berarti memang sakit usus buntu itu memang harus tidak bisa menduga-duga ya dok ya. Memang harus ada pemeriksaan lebih jelas ke sananya ya untuk melakukan tes diagnostik ya. Betul. Oke. Kira-kira nih dok, kalau misalkan pasien sudah terdeteksi dengan diagnosa usus buntu, tindakan apa sih biasanya yang terjeleknya gitu untuk tindakan? Jadi tindakan yang harus dilakukan untuk penata laksanaan dari peradangan pada usus buntu itu adalah
operasi. Jadi operasi pengangkatan usus buntu yang mana bisa kita lakukan dengan metode konvensional yaitu pembedahan terbuka atau yang terbaru ya minimal invasif dengan laparoskopik. Oh, dengan laparoskopi ya, Dok, Iya. ya. Berarti kan kayaknya mungkin enaknya yang zaman sekarang itu dengan laparoskopi ya, Dok, ya, Ya, karena betul. kan minimal banget untuk Betul. luka operasi sama untuk nyerinya ya. Betul, minimal sayatan dengan penyembuhan luka yang lebih baik. Kira-kira nih kalau misalkan di Rumah Sakit Permata ini mungkin nggak misalkan untuk melakukan operasi dan lain-lain? Sangat mungkin. Wih, sangat Iya. mungkin ya, Sobat Permata. Jadi, next kalau misalkan kalian punya keluhan atau tanda gejala yang seperti dijelaskan tadi, jangan ragu untuk datang dan berkonsultasi dengan dokter bedah kami yang ada di Rumah Sakit Permata. Nanti untuk jadwal lengkapnya, kalau misalkan mau ketemu dengan Dokter Hanin, ada di sini, Ya di bawah ya. ada di bawah ini ya, atau enggak nanti di akhir kita nanti ada informasi-informasi tentang Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Dokter, mungkin enggak kalau misalkan prognosa ke depannya itu sampai ada kematian atau apa, itu bisa juga nggak? Jadi usus buntu yang dibiarkan terus-menerus memang ada resiko untuk usus buntu yang meradang itu pecah. Dan ketika pecah, resiko untuk kita bilangnya namanya appendicitis perforasi ya. Jadi ada fekal material yang atau feses yang tumpah ke dalam rongga perut yang bisa menyebabkan infeksi hebat. Nah, itu yang bisa membahayakan pada pasien. Itu bisa sampai kematian juga ya, Dok ya? Jika dibiarkan dan nggak tertangani dengan baik, ya bisa sampai kematian. Itu juga penting juga ya bagi Sobat Permata ini. Jadi sakit perut itu jangan dibiarkan menggunakan obat atau mengobati sendiri. Kalau memang sudah berkepanjangan dan ada tanda gejala di bawah, mendingan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat dulu ya. Kalau memang perlu untuk mendapatkan rujukan, silahkan hubungin Rumah Sakit Permata. Mungkin penjelasan kita cukup sampai di sini ya, Dok ya. Untuk lebih lanjut mungkin Sobat Permata bisa follow IG kita di Rumah Sakit Permata Gunung Putri atau mendapatkan informasi-informasi lainnya setelah acara ini selesai ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan kesehatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.